Seorang perempuan itu mempunyai perasaan yang berbeda sama laki-laki. Di saat seorang perempuan ini melihat sesuatu yang perlu dikasihani, melihat sesuatu yang di luar kemanusiaan, dia akan mudah tersentuh. Sama yang dilakukan sama Ibu Reni. Dia ini setiap harinya melihat seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya, tidak tahu di mana keluarganya, tidak tahu di mana orang tuanya. Tidur di depan tokonya dia. Melihat ada seorang anak tanpa jelas identitasnya dan ternyata anak itu kena musibah. Dia langsung berusaha bantu, dia langsung berusaha tolong. Nah Ibu, itu Raki, itu Raki, itu Raki. Yang mana? Raki, Jai. Jai. Ini waktu gue lagi ada di studio Antv. Nah, padahal pas waktu itu gue harusnya tidak ada syuting bikin mewek. Tapi tiba-tiba gue didatengin sama Feli dan Feli membawa seorang klien namanya Ibu Reni ini. Kasihan dia Pak. Iya. Sore Mas. Makan Ibu. Makasih ya Mas. Bu, ayo. Ibu tunggu di sini sebentar ya. Di sini sebentar ya Bu ya. Iya. Ibu tunggu duduk sini sebentar. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya, takutnya nanti keburu pergi anak itu. Oke. Iya. Ya. Feli cerita semuanya gitu loh. Bahwa ada seorang ibu-ibu yang tadinya ngirim surat ke Antv ya, menjelaskan masalah dan kronologisnya, dia jelasin semuanya tapi belum mendapatkan respon karena banyaknya orang yang ngirim surat ke Antv. Tapi ibu ini tiba-tiba ngotot ngeyel datang ke Antv, ketemu sama Feli dan pengen ketemu sama gua di situ. Terus ada di sini sekarang? Ada, dia udah nunggu di depan. Terus dia maksudnya mau pencarian sekarang? Iya, dia mau pencarian sekarang. Yang bener, Vel? Iya, dia udah ngomong gini, aduh gimana nih, dia takut keburu pasarnya tutup segala macem, dia ini banget. Gimana dong? Ya. Tapi kamu udah kelar kan? Bisa kan? Ya sebenarnya tadi mau ngobrol lagi sama teman-teman, kan kita syuting mulu nih tiap hari. Tapi ya nggak apa-apa lah, coba kita tanya dulu deh sama ibunya gimana. Ada di mana dia? Aku sama di situ. Jujur sih sebenarnya, waktu itu gue pengen istirahat. Ya. Waktu itu gue pengen santai karena setiap hari syuting di situ kan. Tapi karena Feli cerita, ibu ini memohon banget, meminta banget untuk dibantu, ditolong ya. Ya, karena ada yang terdesak ya. Coba deh kita ngobrol dulu, Vel. Mbak, gimana Mbak? Bang Mandalanya? Ini Bu. Tolong dibantu Pak, di sana ada anak-anak laki-laki. Enggak, sebentar. Ini ibu siapa namanya? Saya Ibu Reni. Ibu siapa? Ibu Reni. Ibu Reni? Iya, Ibu Reni dari mana? saya balik dari toko. Dari mana? Toko. Toko di mana maksudnya? Toko di Setiabudi. Setiabudi. Pasar Pocong, Setiabudi. Pasar Pocong Setiabudi. Iya. Dan kesini Kan mau? saya ingin melapor bahwa ada anak laki-laki kira-kira umur 18 sampai 19 tahun lah gitu. Dia kayaknya linglung. Linglung? Iya. Terus Linglung kok dibawa ke sini maksudnya? Enggak, dia nggak mau mau melapor, kesini. mau melapor, maksudnya mohon bantuannya, kasihan dengan anak itu karena dia kehilangan, dia ingin mencari bapaknya, datang ke Jakarta ini. Udah berbulan-bulan kayaknya di Jakarta mas, tapi dia nggak tahu kemana. Dan yang lebih kasihan lagi kata Ibu Reni, Raki ini sewaktu pertama kali ke Jakarta, dia kena gendam. Pas turun dari kereta, pundaknya ditepuk, dia seakan-akan terhipnotis. Dia nggak tahu apa-apa, jadi barang-barangnya keambil. Uangnya, identitas dirinya, foto bapaknya, data-data tentang keluarganya, semuanya dia ambil sama pencuri itu. Dan dia cuma bisa nangis katanya di tempat itu, Mas. Kasihan melihat dia Pak, dan saya juga nggak bisa bantu dia. Mohon saya minta bantuan ke Bapak. Ya, jadi Untuk mencarikan bapaknya Pak. jadi sebenarnya gini Bu, ya kalau kita bantu sih insya Allah kita bantu. Cuman kan semuanya ada prosedurnya ya. Iya. Kita harus tanyain dulu sebab akibatnya apa. Iya, terus ceritanya seperti apa.
Nggak bisa kita asal bantu Ibu, mohon maaf. Jadi kita mungkin akan tanya-tanya dulu. Mohon Pak, kasihan Pak anak itu Pak. Ya mungkin maksudnya kita mau ketemu dulu sama Ya, anaknya. kita akan cross check dulu lah. Saya nggak janji apa-apa Ibu ya. Saya cuma Bapak bilang. kalau Mbak mau tahu, lebih baik kita sekarang ke sana lihat. Di mana dia Di anaknya? pasar, dia ada di pasar. Serius hari ini Ibu? Serius hari ini? Gimana dong, nggak enak loh. Hah? Daripada dia berlanjut-lanjut, aku nggak tega Pak melihatnya Pak. Dan aku juga nggak bisa bantu terlalu banyak menemukan seorang bapaknya. Ya, sebentar Ibu ya, saya ngobrol dulu sama ya. Ya jujur padahal hari itu gue libur. Karena permintaan dari Ibu Reni yang dia memohon, dia meminta sampai matanya berkaca-kaca, gue gak tega di situ. Gue iba, gue malah respect sama dia. Ya kenapa kita nggak coba, ya? Namanya nolong orang gak ada salahnya. Nah hari itu juga dari Antv kita langsung menuju ke pasar di daerah Menteng Atas, di mana pasar tersebut ya Ibu Reni punya usaha di sana, toko jahitan. Makasih ya, Neng. Neng. Kita menuju ke sana, hari hujan di situ, lebat banget. Ini kita udah sampai pasarnya, hujan ya. Iya, udah. Saya mau pakai jaket dulu Ibu. Nanti Ibu tunjukin aja. Itu Mas tokonya Mas. Sebelah mana? Tuh sebelah Oh, situ, udah sebelah deket kiri ini. ya itu. Oh depan Dikit itu. lagi depan lagi dikit. Oh, iya, iya. Kalau anaknya biasa di mana Ibu? Biasanya sih dia Depan-depan di depan toko, iya. Ibu udah suruh tunggu tadi? Iya tadi kan kamu tunggu di sini dulu ya gitu. Oh, iya. Itu sebelah situ tuh. Ini? Sebelah kiri, iya. Ini apa betul Oh ya, ini, iya ini. Pak, Iya, Pak, berhenti Pak. Oke. Kita turun sini ya, hujan Ya, ini Bu. boleh minta payung nggak, Mas? Payung, Mas. Payung. Ya, ayo Bu, Sini, turun, Bu. Bu. Saya payungin Ibu aja. Yang mana Ibu? Sini Pak. Oh ini ya? Iya. Gitu. Ini Mas biasanya Raki tidurnya di sini. Oh di tempat ini? Di sini ya. Oh, ya ampun. Kasihan, kehujanan dong ini bisa-bisanya. Ini hujan. Ada Iya kalau kena angin kan biasanya kena hujan juga. Iya, rembesannya ya. Dan Nah. juga dia juga bajunya Sekarang juga kok nggak ada? ganti. Gimana, Ibu? Raki kemana? Kenapa? Bukannya tadi dia duduk sini, aku suruh tunggu. Di dalam mana Ibu? Oh di sana? Di sana. Sebelah sana Ibu ya, dalam sana. Ayo. Ayo Bu. Iya, ayo, Bu. Pas dicari di situ di mana Raki, dia nggak nemuin Raki. Dia tanya sama pegawainya, di mana Raki? Pegawainya bilang tadi ada di pasar situ. Tapi kok sekarang nggak ada? Kemana Raki ini? Kita sama-sama nyari. Masuk ke pasar, yang sebagian besar di situ udah pada tutup. Dipanggil-panggil yang namanya Raki ini nggak nongol-nongol. Masuk dari satu lorong ke lorong yang lainnya dipanggil-panggil, Raki kok nggak pernah nongol. Nggak biasanya seperti ini Mas. Biasanya dia nggak jauh dia tempat usaha jahitan itu. Dia nongkrong di situ. Mungkin dia ngobrol sama beberapa orang. Atau dia berusaha mencari usaha atau pekerjaan kecil-kecilan untuk tambah uang. Tapi ini kok nggak ada. Ki. Raki, di mana kamu, Ki? Raki. Abang, Bang numpang tanya Bang, si Raki kemana Bang? Yang biasa tidur di tempat toko saya. Oh, tadi ada di bawah Bang Mamat di parkiran. Oh iya Bang. Bang Mamat? Di parkiran? Kenapa Bang? Gini, Pak. Oh iya. Ya Bu. Parkiran mana? Situ Bang ya? Oh belakang iya, makasih Pak. Mana parkiran mana sih Bu? Mana, Ibu? Itu Raki. Yang mana? Raki. Ya. Astagfirullahaladzim. Raki digebuk. Dia berusaha meronta, dia berusaha monta, aduh terus saja digebukin, tapi terus saja digebukin.
Kita berusaha lerai di situ malah lawan ini preman. Gue tanya ada apa ini, masalahnya apa? Dia malah nyolot, dia bilang dia ngerebut lahan parkir saya. Tanpa izin, tanpa bilang, dia ajak. Bang. Astagfirullahaladzim. Emang semuanya nggak bisa dengan bicara baik-baik ya? Emang harus ribut seperti ini? Hampir kita ribut berat di situ. Tapi kita berusaha cari kedamaian. Kita nggak mau ribut di situ. Udah kita selamatin aja yang namanya Raki. Gak ada gunanya kita ribut sama preman pasar. Ibu, ayo ibu. Iya, sabar. Takut, Bang. Laki-laki pelan ya. Sabar lagi, kapan bakal ketemu dengan bapaknya. Baru di sini. Jadi bagus banget tolong kamu. Ayo di mobil. Sabar aku. Pelan-pelan kita tenangin dia ya. Pelan-pelan kita berusaha rayu dia ya. Kita besarkan hatinya di situ. Sampai akhirnya dia mulai tenangan. Raki begitu tenang dia mulai cerita. Kamu aslinya mana? Sukabumi. Sukabumi. Iya, Jakarta sama Sukabumi beda. Setiap daerah apalagi pasar gini ada orang yang berkuasa di situ. Ya, tanya dulu. Minimal izin dulu ya. Ya. Ada wilayahnya, maka harus hati-hati di sini, nggak sembarangan ya. Nanti bisa digebukin lagi kayak gitu loh, ya. Untung ada kita, kalau nggak ada kita bahaya nanti. Kamu udah berapa lama di sini? 3 minggu. Berapa? 3 minggu lebih. 3 minggu lebih di sini. Kamu 3 minggu ke sini nyari siapa? Bapak saya. Bapak kamu. Bapak kamu bilangnya apa ke Jakarta? Jadi supir. Jadi supir. Kok nyarinya ke pasar? Emang nggak ada tempat kerjanya? Kamu nggak ke sana? Lagi saya di jalan, turun dari kereta. Ada yang nepuk saya. Oke, ada yang nepuk kamu, terus? Saya tiba-tiba pingsan, Pak. Pingsan? Barang-barang kamu? Hilang. Astagfirullah. Kamu nggak ingat apa-apa waktu itu? Enggak. Jadi kamu datang ke sini, nyariin bapak kamu, terus punggung kamu ditepuk waktu naik kereta? Kamu nggak sadar waktu itu? Sampai pingsan. Pingsan? Terus barang-barang kamu hilang? Hilang semua. Uang? Termasuk uang semuanya? Iya, hilang. Nah terus kamu makan dan lain sebagainya gimana? Rumah saya juga ngantung di sini. Astagfirullahaladzim. Kamu gimana mau cari bapak kamu? Alamatnya ada? Ada. Ada? Alamat bapak kamu? Iya, ini dari almarhum ibu saya sebelum meninggal. Dia mau bukan. Dikasih alamatnya. Ya, Tebet Raya. Daerah Jakarta Selatan. PT 10 Pilar. Namanya Pak Ucup. Ini Mas, tempat usahanya bapak saya.
Dulu dia kerja di perusahaan ini diajak sama temennya namanya Pak Ucup. Saya udah datang ke sana, Mas. Tapi kantornya kok cuman kosong. Lapangan kosong rata dengan tanah. Nah, kok bisa? Nah, terus kamu mau usaha kemana ini? Sama sekali nggak tahu. Saudara di sini nggak ada. Tentang Mang Ucup itu pun kamu nggak tahu informasinya apapun. Dia tinggal di mana? Yang aku tahu hanya dulu. Mau balik lagi ke sini. Coba ngecek lagi tempat ini. Tanya orang dekat sana kali ya. Bener nggak nih? Kamu jangan-jangan salah kali tempatnya. Bener. Coba nanti di googling aja. Ya. Ini saya lama. Ya udah, terus mau kamu apa? Sekarang ini gimana? Saya pengen tuh bisa ketemu bapak saya. Ya sudah. Akhirnya kita coba untuk melakukan pencarian ke PT 10 Pilar di daerah Tebet. Kita bilang sama Bu Raini, Ibu, insya Allah saya akan bantu karena saya kasihan sama ibu ini. Karena saya kasihan sama Raki ini. Ya. Dia tidak punya siapa-siapa. Dan tujuannya memang mulia, pengen mencari ayah kandungnya. Dia sudah berusaha di sini. Coba akan saya bantu, bukan apa-apa. Senang Ibu Raini ini. Akhirnya dia senang karena kita sepakat untuk bantuin Raki. Dan dia pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya lagi. Yaudah, ini kamu udah siap pencarian sekarang berarti? Ya, Mas. Malam ini juga? Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ketemu bapak saya, Mas. Jadi ini gimana? Kita ke tempat alamat itu lagi? Kita coba ke alamat ini. Nggak ada lagi mau kemana? Dia nggak punya saudara, nggak punya keluarga? Atau ibu ini tahu? Dia ada orang pernah datang ke sini nggak? Nggak ada. Nyariin Nggak dia ada. gitu, Bu? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Ya ini kan nggak begitu jauh. Ya, ke daerah Tebet kan? Di tengah-tengah Tebet itu bukan? Iya. Iya. Ya paling sejam 2 jam lah sampai sana. Ya udah, ini kamu mau nyiapin sesuatu mungkin? Ganti baju? Basahnya? Saya nggak punya baju lagi. Nggak punya baju lagi? Ya ampun. Ya udah, baju kamu tadi aja ya. Ada kan? Baju? Ada nanti kita kasih. Oke, ya. Nggak ada, baju aku ada kok. Iya. Ya baju mana lagi tadi? Baju aku ada. Oh, banyak. Ya, kita kasih baju ya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Iya bro ya. Ya udah. Jadi kalau gitu langsung aja, mobil mana? Baik ya, ganti baju nanti ya. Mas, Mbak, titip ya. Loh, ibu kok nggak ikut bu? Ibu nggak ikut. Enggak, nanti toko jahit siapa yang nunggu? Oh. Udah ganti baju? Udah, Mas. Bagus bajunya. Bagus ya, yuk, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak kedinginan aja ya. Makasih banyak, Mas. Yuk. Oke, sekarang kita menuju ke Tebet ya. Perjalanan pertama adalah menuju ke PT 10 Pilar di daerah Tebet. Bang, itu kayaknya ada, Bang. Di depan, Bang. Yang depan itu? Iya. Coba Pak, kiri-kiri dulu Pak. Sampai di daerah Tebet, Raki ini nunjukin tempatnya. Di sini Mas tempatnya, saya masih ingat Mas. Iya. Pas kita datang ke sana, memang ada sebuah tanah yang ditutup rapat sama tembok-tembok. Kayak sudah diplot tanah ini. Kayak sudah dikuasain sama orang tanah ini. Nggak boleh ada orang lain masuk. Nah, tanah yang ditutup, dikasih batas ini, pakai tembok ini, ada pintu kecil di situ. Nah, kita lewat situ. Dan Raki bilang, ini Mas alamatnya. Saya sudah nanya orang di sini, ini alamatnya. Dan di situ PT 10 Pilar dulu didirikan, tapi sekarang udah rata dengan tanah. Alamatnya benar ini? Iya, ini benar, Mas. Ini benar. Kamu udah nanya belum? Benar, udah benar ini alamatnya? Iya, ini benar, Mas. Kok kayak ini tempat sampah ini? Makanya kali udah jadi tempat sampah. Enggak, kayaknya
Jangan-jangan kamu salah tempat nih kayaknya nih. Tapi ini sesuai dengan alamat tadi, Mas. Hah? Sesuai banget, Mas. Saya yakin, Mas. Tanya orang sekitar sini dulu deh. Kalau ini kosong begini nggak mungkin ya. Kok tanahnya dipatok semuanya? Ada apa ini? Apakah ini dulu bersengketa? Ada masalah? Atau ada apa ini? Coba kita tanya deh orang ke orang yang lain. Sama pedagang di sekitar situ juga. Dan salah satunya kita tanya sama tukang tambal ban. Bang, numpang nanya Pak. Bang, yang tanah kosong ini dulu bekasnya apa Bang? PT 10 Pilar bukan? Ini kantor. Terus ini pindah kemana Bang ini? Hanya servisan aja Pak di ujung sana. Apa? Tempat apa itu, Pak? Warung kopi. Warung kopi. Di ujung sini ya? Oh ya, makasih Pak ya. Makasih, Pak. Pas kita tanya beberapa warung kopi, akhirnya warung kopi yang ketiga kita tanya ada yang namanya Ruslan. Dia baik orangnya, welcome sama kita, dia senyum kok menceritakan semuanya. Permisi Pak. Si Ya, Mbak. numpang nanya Ibu, ini kantor yang di ujung sana itu Bu, kantor 10 Pilar. Iya. Pernah tahu nggak di situ ada kantor 10 Pilar Ibu? Udah dibongkar. Oh, udah dibongkar di situ. Terus pindah kemana kantornya Ibu? Dibongkar kenapa Ibu waktu itu? Karena kan gusuran. Hah? Gusuran. Mas, tanah yang mana? Hah? Tanah yang mana? Ini Pak yang PT 10 Pilar Pak, yang dekat lapangan, yang di lapangan itu. Oh iya. Nah, Pak siapa namanya? Pak Ruslan. Pak Ruslan. Oh ini Pak Ruslan. Saya tadi kasih kabar sama orang yang tambal ban di depan sana, katanya tanya Pak Ruslan aja. Pak Ruslan orang lama di sini? Ya. Orang lama di sini? Iya, saya mau tanya Pak, sebenarnya saya tuh cari alamat PT 10 Pilar. Iya. Katanya alamatnya di sini Pak, di tempat sini. Ya benar. Benar, yang di tanah lapang itu kosong. Itu dulu PT 10 Pilar? Iya. Itulah sekarang saya yang jagain tanahnya. Oh, pengen jaga? Iya. Nah, itu kenapa dibongkar Pak? Mungkin ada keperluan lain barangkali. Kita juga nggak tahu. Kita disuruh sama Pak Ucup jagain tanahnya. Oh, Pak Ucup. Pak Ucup? Iya, Pak Ucup. Emang ada berapa nama Ucup Pak di kantor itu? Pak Ruslan bilang cuma satu. Pak Ucup dari Sukabumi. Kalau benar Pak Ucup dari Sukabumi berarti sama. Pak Ucup ini adalah kawannya Pak Sadikin, ayahnya Raki. Enggak, jadi gini Pak, sebenarnya kita itu mau ketemu sama Pak Ucup. Karena kita mau tanya-tanya masalah bapaknya ini. Pak Sadikin namanya. Ya dulu kan temenan. Dan ngajakin kerja di PT 10 Pilar itu. Atau Bapak kenal sama Pak Sadikin? Kalau Pak Sadikin saya nggak kenal. Enggak ya? Nah, yang kenal Pak Ucup ini. Saya kenal Pak Ucupnya aja. Oh, berarti Bapak ini nggak pernah kerja di PT itu, enggak ya? Nggak pernah. Karena kita asli orang sini aja. Berarti kalau dibongkar banyak di PHK dong itu Pak, berarti Pak? kurang tahu deh kalau itunya. Nggak tahu ya? Kalau itunya kurang tahu. Kita minta tolong sama Pak Ruslan. Pak, tolong Pak, diteleponin Pak Ucup, kita mau ketemu. Nah, Pak Ruslan bilang, oh kebetulan Mas saya ini juga mau ketemu sama dia. Ada yang mau saya bicarakan. Nggak lama kemudian, silakan Pak Ucup, Pak. Oh, Pak Ucup. Pak. Halo, Pak. Bang Ucup. Pak. Bang Ucup. Bapak mau kemana? Bang Ucup. Bapak mau kemana, Pak? Bapak mau ngobrol sebentar, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Mau ngobrol sebentar aja, Pak. Pak. Bang Ucup. Pak. Bang Ucup. Pak, sebentar, Pak. Bang Ucup. Ini kan gue mau nanya, kenapa dia takut? Kenapa dia menghindar, langsung mau masuk mobil, kemudian lari? Buru-buru gue kejar, gue panggil tim, siapin mobil dong. Kita kejar dia. Bang Ucup. Pak. Mobil. Aduh. Ayo Pak kejar Pak. Ini Pak, di dekat depan ini loh Pak. Ya, udah Pak, langsung potong aja Pak nanti kalau bisa. Cepetan dong, Pak. Ini kan ngapain ini coba? Ngapain kabur coba? Pak, cepat dong, Pak. Ini kamu mau ngapain? Aduh, mau turun dia. Udah. Pak, buka Pak. Pak.
Pak, sebentar, buka, bentar, Pak. Bentar, buka. Pak, sebentar aja. Pak, Pak. Pak, Mobil. Mana mau nabrak malah ampun. Dia nggak buka kaca sama sekali. Nggak buka sama sekali. Ini orang maksudnya apa nih orang ini? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. Gue sama tim langsung ikutin dia. Coba Pak, ikutin Pak. Jangan sampai ketahuan kita ngintai dia. Ikutin terus, ambil jarak jauh Pak. Oh itu kanan tuh Pak ya Pak, cepet Pak. Dia mau terbalik Pak. Terbalik Pak langsung. Kita ikutin mobil itu dari ke tempat yang lainnya. Kurang lebih 2-3 jam kemudian mobil ini berhenti di suatu tempat. Dia masuk ke sebuah gedung di situ dan di depan gedung itu ada bodyguard yang menjaga gedung itu. Gedung apa ini? Kenapa harus pakai bodyguard? Gini, ini kalau kita masuk ke dalam sana, ya pasti bakal ribut ini. Dijaga ketat tuh kenapa ada preman itu pasti di sana kan dijaga, nggak mungkin lah kita sembarangan. Dalamnya apa berarti? Iya, makanya harus hati-hati nih, kamera gini bahaya, lo bisa marah dia nih. Gini aja, aduh. Panggil, Jack, coba cari informasi tentang ya di dalam tuh ada apaan sih? Nah sambil menunggu gue panggil Jack, merapat ke dalam mobil. Gue bilang sama dia, Jack, coba cari informasi. Ini tempat apa? Akhirnya Jack dengan menggunakan pakaian bebas, dia coba cari informasi tentang tempat itu. Daerah sini gelap lagi, sepi lagi. Iya, ini apa tempat apaan sih nih? Gue bingung deh, tempat apaan ini. Loh, Jack, kenapa Jack? Ternyata tadi nanya sekitar dengan warga-warga sini, ini kayak tempat base camp gitu. Base camp apa? Base camp para driver supir itu. Loh, driver supir masa dijaga? Masa dikawal Iya. gitu sama preman di depan. Kayaknya ada yang spesial. Dia spesialnya karena dia supirnya nggak biasa. Supir antar jemput cewek-cewek malam. Malam maksudnya apa sih? Pas kita tuh dia kayak Orang sini bilang begitu. Sering lihat cewek gini keluar masuk. masuk tuh malam kan. Pas kita lagi diskusi dalam mobil sambil mengintai ke arah ruko itu, tiba-tiba, oke Jack ya. Nanti kalau ada apa-apa bantu kita ya kalau ada di sini ya. Hati-hati jagain sini. Oke, thank you Jack ya. Pegang terus Jack katanya Jack. Nanti kalau ada orang. Urusan apa ini? Saya lagi kamu parkir sini. Apa-apa nih pakai bawa kamera? Kita ketahuan di situ. Mobil kita disergap, kita disuruh turun di situ. Apa-apa nih kamu? Sabar dulu Pak Sopo. Pak, ya. Kamera mau dirampas, kaset mau diambil semuanya. Wah, ribut kita di situ. Nggak terima kita apa-apaan ini. Dia mau ngambil kaset, mau ngambil film kita semuanya, nggak bisa. Ribut kita di situ, wah dorong-dorongan kita berusaha pertahankan sampai akhirnya kita sepakat akan damai, ya. Tapi dengan syarat tidak ada kamera. Sekarang gue tanya, lu maksudnya apa? Urusan lo apa? Lu mau apa? Tadi kan gue bilang, gue pengen nanya Sadikin di mana. Gue mau ketemu sama Pak Ucup. Mana Pak Ucup? Oh, mau tahu tentang Sodikin? Oke, gue mau kita bicara, tapi gue nggak mau ada kamera begini. Gue nggak mau ada kamera. Silakan kalau pada mau. Iya Oke, Pak. silakan. Iya Bapak sabar dulu. Iya sabar dulu Pak. Nggak perlu, gue nggak mau ada kamera. Iya Pak sabar. Coba. Saya nggak mau ada kamera. Iya oke. Iya Pak, bentar dong. Iya Pak, sebentar. Oke, bro, ini matiin dulu kamera, ya. Vel, ajak sini, Vel. Dah. Jadi gimana Pak? Bapak tahu di mana Pak Sadikin? Justru saya mau tanya, informasi apa yang kamu tahu tentang Pak Sadikin? Pak, jadi gini loh Pak, saya tuh nggak mau cari ribut di sini. Awalnya saya tuh cuma pengen ketemu sama Pak Ucup, karena Pak Ucup ini yang bawa Pak Sadikin ke Jakarta. Anaknya nyari itu loh Pak, itu saya tuh cuma bawa anaknya tuh nyariin Pak Sadikin. Oh jadi kamu nggak tahu di mana keberadaan Pak Sadikin? Kamu nggak tahu informasi tentang Pak Sadikin? Loh saya malah nggak tahu, Udah, saya mau sekarang tanya. bubar. Saya nggak mau sekarang bubar. Enggak, Pak Sadikinnya di mana? Loh, katanya Anda mau ngasih tahu gimana tadi? Justru saya sedang mencari Pak Sadikin karena dia udah membawa anak perempuan. Udah, saya tidak mau lagi.
Bang, saya mau nyari Pak Usop, Bang. Bubar semua. Anjir macam apa tuh? Hei, bubar semua. Hei, bubar. Iya Pak, iya udah. Udah. Kamu masuk. Iya Pak, udah. Udah, ya udah. Bubar semua, bubar. Masuk, Fel. Bahaya. Udah, cabut, udah. Iya, Pak, ampun. Udah, Pak, udah, damai, Pak, damai. Nah, pas kita keluar dari tempat itu, kita diketuk lagi pintu kita, tok. Bapak saya. Kau sudah ucap. Sebentar. Bentar. Apa lagi nih, Pak? Pak, sudah, saya nggak mau ribut. Mau ngasih Pak Sodikin, Mas. Bapak siapa? Bapak ini dengan siapa? Pak Sodikin. Bapak Solikin. Iya. Bapak kenal Pak Sadikin di mana? Saya tahu. Di mana, Pak? Teman dekat saya, dia kalau mau tahu saya mau kasih info di daerah Ragunan, Pak. Di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Tempat apa itu, Pak? Tempat cewek-cewek, Pak, kos-kosan. Khususnya cewek-cewek. Iya. Pak, jangan ngarang deh, Pak. Gak mungkin bapak saya gitu, Pak. Ya, saya kenal baik. Saya berutang budi juga dengan Pak Sodikin. Dia bilang kalau mau cari Pak Sadikin, datang ke tempat kos perempuan. Di sini alamatnya, daerahnya ini, nomor ini, RT RW-nya ini, datang ke sana. Kos-kosan perempuan Mahar Merah, datang aja ke sana. Cari yang namanya Mila. Buru-buru dia masuk ke dalam, ditegur. Sama preman tadi, ketahuan sama preman tadi, diomel-omelin supir itu, dimaki-maki supir itu, mau dihajar supir itu, coba. Pak. Ampun, Pak. Ayo Pak, kabur. Udah kabur. Dia bawa senjata itu, Fel. Kabur. Dia bawa senjata di jaketnya tadi. Oh, masih sih? Parah ini udah. Udah Pak, kabur. Dia nggak takut loh, dia sendiri ya, Pak. Makanya dia nggak takut, dia bawa senjata. Udah Pak, kita kabur dari sini Pak. Udah, yang penting kita udah dapat informasi, ya. Ya, kita nanti coba cek tempatnya. Ya. Ini parah, ini benar-benar parah ini. Kacau loh. Coba dijaga bodyguard pakai senjata loh tadi loh. Kamu tahu nggak tadi aku kan ditarik sama dia, ngobrol sama dia. Ribut lagi kan di situ? Yang tadi aku ngobrol berdua itu loh. Iya. Ya dia ngobrol apa tau nggak? Apa? Jadi bapak kamu itu dicari sama mereka. Dicari? Iya dicari. Katanya temen kerja, temennya si ini. Tadinya iya. Terus? Tapi nggak dicari, target malahan. Wah, kenapa? Bawa kabur perempuan. Mungkin, Mas. Bapak saya itu orang baik-baik, Mas. Gak mungkin dia kerja kayak gitu. Maksudnya perempuan apa sih? Perempuan malam gitu. sama. Sebenarnya aku juga kaget sebenarnya. Aku pikir bapak kamu cuma kerja sebagai supir di perusahaan, udah nggak ada masalah. Ini aku jadi tiba-tiba kayak gini. coba bayangin tempat seperti itu dijaga preman, ya kan? Apa coba? Jadi tadi itu tempat itu adalah tempat mesnya. Ya pantesan kan tadi kan ada supir yang bantuin kita kan. Dia bilang bahwa cari ketemu ke tempat kos-kosan namanya Mila itu di daerah Ragunan. Ya mungkin itu. Nggak mungkin. Maksudnya si Mila itu yang diculik? Nggak ngerti. Pasti kalau dicari-cari pasti perempuan ini penting. Nggak tahu. Iya. Atau nggak ada hubungannya sama Pak Ucup. Pak Ucup? Siapanya Pak Ucup mungkin? Nah mungkin, ya? mungkin. Makanya kita harus cari perempuan ini, kita tanya sama dia. Oh, kos-kosannya? Iya. Terus bapak saya gimana, Mas? Di mana bapak saya sekarang, Mas? Saya tuh gimana, Mas? Kenapa dia bisa dicari-cari orang, Mas? Bapak saya tuh nggak mungkin bawa kabur perempuan, Mas. Bapak saya tuh nggak mungkin kayak gitu, Mas. Nggak mungkin. Bapak saya sekarang gimana nasibnya? Ya coba ini kita coba cari tahu sama-sama, ya kan? Kita sama-sama berusaha, cuman untuk sementara informasi yang kita dapat seperti itu. Bapak kamu lagi dicari-cari orang juga. Dan orang-orang yang nyari ini bukan orang sembarangan.
Ini orang berduit semua ini dari dia ini. Lu juga hati-hati, jangan diri juga. Yaudah ini kita coba suruh tim dulu untuk cari informasi. Survei ke kos-kosannya itu ya. Kos-kosan perempuan di daerah Jakarta Selatan ya. Jagakarsa ya tadi ya. Ragunan ya, Ragunan. Begitu ketatnya pengamanannya. Begitu privasinya tempat itu. Tempat apa itu? Cewek-cewek malam. Cewek-cewek malam yang mau dijual kemana? Apakah Pak Sadikin juga drivernya suka antar jemput cewek-cewek malam? Kemungkinan sih bisa jadi seperti itu. Dapat informasi kos-kosan cewek-cewek malam. Namanya kos-kosan Mawar Merah. Kita coba cari malam itu juga tapi nggak ketemu. Nah keesokan harinya baru tim kita coba sebar lagi. Keesokan harinya baru kita mendapatkan tempat kos-kosan cewek-cewek yang namanya Mawar Merah. Nah ini kita lanjut lagi pencarian. Setelah kemarin kita dapat informasi dari salah satu driver ya. Yang bilang bahwa coba cari kos-kosan perempuan di daerah Ragunan. Saya namanya Mila. Katanya di situ ada Pak Sadikin. Nah tim kita udah coba ngecek ke alamat yang dikasih. Di daerah Ragunan memang ada. Jadi ternyata memang ada kos-kosan perempuan Mawar Merah. Gua pikir kos-kosan ya namanya kos-kosan dan kos-kosan lah. Seperti biasa. Keluar masuk anak-anak ya untuk kos di sana. Pas kita datang ke sana, dijaga lagi tempat ini coba. Ini depan. Ini sepanjang ini. Nah. Coba dijaga preman lagi. Ini bener kan alamatnya? Iya benar. Bener bang. Kita nggak langsung masuk ke tempat kos-kosannya. Kita atur strategi, kita intai dari jauh. Kita lihat dulu keamanannya, kita lihat dulu perkembangannya. Ini bukan sembarang kos-kosan ini. Dan nggak lama kemudian datanglah mobil yang mirip dengan yang dipakai Pak Ucup. Plat nomornya sama, warnanya juga sama, jenis mobilnya juga sama. Itu pasti mobil Pak Ucup. Mobil si itu Ucup. Oh iya. Wah, matiin lampunya, matiin. Pak, ini kenapa bisa ada Ucup lagi di sini? Itu ada yang keluar dari mobil. Hah? Dia bawa cewek. Paksa. Jack, buruan merapat mobil, Jack. Mau bener ini. Wah, ini bahaya tempat apaan nih? Jack. Jack. Ini tempat apaan ini? Coba deh cari tahu tempat apaan ini. Lihat tadi kan perempuan dipaksa-paksa masuk ke dalam. Ditarik-tarik gitu loh, Jack. Ya, cepet cari informasinya, Jack. Tolong, Jack. Iya, tapi hati-hati jangan ganti baju. Iya. Ya, lepas lagi itu Coba lepas seragamnya. dulu bajunya, coba lihat. Yaudah, yuk, kabarin ya. Cepet, Jack. Apaan sih ini? Hah? Ngapain si Ucup itu coba maksa-maksa perempuan masuk ke dalam? Iya. Itu teman bapak kamu bener gak sih? Nah, cek coba cari informasi. Dengan menyamar dia coba cari informasi sampai dia melihat ke dalam ruangan itu. Ini coba deh kita tunggu kabar dari Jack dulu. Kalau Jack ada informasi baru kita bertindak. Ini yang katanya Sadikin di sini kan? Iya, Sadikin katanya di sini dia. Kan aku bingung ini apaan. Iya Pak, kita tunggu cek dulu Pak ya. Iya, tunggu kabar dari Jack aja. Pak, ya matiin dulu Pak lampunya Pak, tahun-tahun matiin. Cek intip. Iya, ini intip itu. Ya makanya nggak Aduh, tahu, iya. bahaya loh. Aduh, Jack. Wah, nekat banget nih si Jack. Mau ketahuan aja, habis nih kita udah. Astaga. Nah, itu Jack kesini tuh dia. Ini ada sesuatu. Gimana Jack? Nah, sekitar ada 3-4 wanita nggak di dalam itu. Itu cuma satu tadi. Sini satu pas dari pintu mobil. Terus ngapain? Masuk ke rumah. Di dalam ngapain dia? Ada yang sempat dimarah-marahin juga. Ada yang sempat disiram pakai air. Wah, Ternyata di dalam
kos-kosan itu ada perempuan-perempuan cantik, seksi yang lagi disekap, diomel-omelin, dimarahin di situ. Katanya tempat kos-kosan, kok banyak perempuan disekap, kok banyak perempuan seksi, kok mereka diomel-omelin, dimarahin, dimaki-maki, bahkan ada yang disiram kepalanya pakai air. Perempuannya disiram. Ini tempat apa sih kok kos-kosan kayak gini sih? Kalau curiga sih kayak klub malam ini. Hah? Ini mama klub malam? Bukan dong, ini apa? Nggak ada tulisannya klub malam kok. Nggak mungkin lah klub malam gelap gini pasti ada. Kos-kosan ini, Jack. Kayak penampung. TKW? Enggak, ini kos-kosan ya, Jack. Di sekitar tempat wanita itu bahkan ada yang sempat bilang, ngomong kencang banget. Mila, kalau mau keluar dari sini akan terima nasib yang sama kamu. Mila? Dia sebut Mila? Iya, Mila. Kita harus ketemu sama Mila itu. Ini yang tahu tempat bapak kamu. Siapa bapak kamu namanya? Sadikin. Sadikin. Berapa orang di dalam? Di pintu di dalam 2, 3. 3. 3. Siapin orang. Kita masukin, nggak mungkin lah kita masuk ke dalam cuma 2 orang. Ya udah. Kalau sudah siap 3 lawan 3, ya udah kita masuk ke dalam. Kita selamatkan dulu perempuan-perempuan ini. Kemudian kita selamatkan yang namanya Mila. Cari yang namanya Mila. Langsung sergap aja. Hah? Ya udah. Jack, siap-siap Jack. Kita penyergapan Jack. Oke, Raki. Jack, monitor. Kenapa lagi, Jack? Kenapa lagi? Siap. Udah siap. Ayo, ya. Yuk. Bang Dede ya. Bang Dede nanti siap-siap ya. Ayo, Raki. Nanti kamu bawa apa aja deh ya kamu ya. Buru-buru kita bertiga siap-siapkan semuanya. Begitu siap kita langsung meluncur ke sana. Begitu masuk ke dalam kos-kosan tersebut. Woi, apa-apaan ini? Buang. Siapa yang namanya Mila? Awalnya mereka ketakutan, gak berani angkat tangan. Ada satu orang perempuan yang mengangkat tangannya. Walaupun dengan ketakutan dia mengangkat tangannya. Saya namanya Mila. Kita tarik namanya Mila ini. Kita selamatkan dia. Kita lari kenceng-kencengnya. Kita lari sekenceng-kencengnya. Masuk ke mobil. Kita masuk ke dalam mobil di situ. Sama. Ayo, masuk. Ayo, masuk kita. Biarin. Ayo, Pak. Sini, Pak. Ayo, cepat. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Aja, Pak. Jalan. Kamu turun. Hah? Kaca pecah. Itu kolong tuh. Mbak yang namanya Mila. Iya, saya Mila. Kalian siapa? Enggak, Mbak, nggak usah takut. Ini kita mau nyelamatin Mbak di sini. Ya. Mbak nggak usah panik ya. Kita nggak ada hubungannya sama mereka. Ya, Mbak. Aku cuma mau bantuin Mbak kok di sini. Ya. Mbak tadi diapain di sana? Ya, ini kenapa rambutnya kok basah-basah gini? Saya coba kabur dari sana. Kenapa emang? Mohon ya, Bos. Saya udah nggak mau lagi nih. Saya udah nggak kuat kerja di sana, Mas. Saya udah gak ngerasa gak ada harganya jadi perempuan. Saya udah banyak dosa. Saya pengen pulang kampung aja, Mas. Saya pengen kabur kayak Susi. Susi, siapa Susi? Susi itu siapa? Susi teman saya di sana. Tapi dia udah kabur. Saya pengen kabur kayak Susi. Sudah lama dia pengen lepas tapi nggak bisa. Baru kali ini dia bisa lepaskan diri. Alhamdulillah dia seneng. Sambil terharu dia. Ya kita nanya. Mbak kenal sama Pak Sadikin? Mas tahu Pak Sadikin? Iya. Pas Sadikin, bapak saya. Pak Sadikin sama Susi itu kabur. Hah? Jadi waktu itu Pak Sadikin itu nganterin Susi ketemu sama klien. Tapi sebenarnya Pak Sadikin nggak nganterin Susi. Terus? Memang Pak Sadikin waktu itu nganterin Susi, tapi dia ninggalin mobilnya di tempat klien itu. Tapi pada saat itu Pak Sadikin sama Susi menghilang.
Susi ini sampai diantar ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Dan Susi ini sampai nangis-nangis Mas. Dia senang, dia bahagia, dia terima kasih sama yang namanya Pak Sadikin ini. Nah terus kemana Pak Sadikinnya Mbak? Terus bapak saya kemana Mbak? Bilang nggak ke Mbak? Dia mau kemana? Saya nggak tahu. Cuma Susi juga ngasih tahu alamat tempat dia tinggal. Dan dia bilang saya harus kabur dari mes itu dan pergi ke tempat dia tinggal. Karena dia tahu saya nggak punya tempat tinggal di Jakarta. Jadi Pak Sadikin ini bantuin Susi untuk pulang ke rumahnya lagi? Iya Mas. Berarti dia nolong Susi tuh? Oh pantesan dicari-cari sama si Ucup. Oh pantesan yang dia bilang nyulik perempuan tuh itu kali ya? Iya. Karena Susinya nggak balik-balik. Jadi kalian juga sama seperti itu kondisinya? Nah setelah Mila ini berusaha untuk menenangkan diri, rasa traumanya sudah mulai hilang, sudah mulai baikan. Kita ajak dia untuk datang ke rumahnya Susi, ya. Kita ajak dia untuk menjelaskan semuanya sama Susi dan mencari di mana keberadaannya Pak Sadikin. Ya, ini kita udah mau deket rumahnya Susi. Ya, jadi Susi ini terakhir katanya dibantu sama bapak kamu yang menyelamatkan diri dari gerombolannya si Ucup. Nah ini kita ngeliat itu si Mila udah berhenti tuh, ngasih kode ke kita untuk berhenti. Iya. Ya, dia mau kesini tuh Mila. Nah, Mila kesini, itu Mila tuh. Ya. Iya. No. Ini udah deket ya? Udah ini udah sampai. Oh udah sampai. Oh ya udah kalau gitu. Langsung turun aja. Langsung turun aja. Ayo turun dia, awas motor. Akhirnya kita berangkat bareng Mila dan juga Raki untuk menuju ke tempatnya Susi. Cepat aja. Ini ya rumahnya? Ya. Susi. Misi. Permisi. Assalamualaikum. Mereka bersyukur, mereka senang ternyata Mila juga bisa bebas dari preman-preman itu. Dipeluk Mila di situ. Kenapa Mila? Susi di mana? Kamu siapa Mila? Saya tahu mereka tante yang nyelamatin saya. Susi di mana tante? Itu siapa? Ya Ibu, jadi gini, kita datang ke sini cuma mau ngebantuin Ibu. Ini Raki Ibu, anaknya Pak Sadikin. Sadikin. Iya dia yang cari bapaknya Ibu, udah lama gak ketemu sama bapaknya. Mungkin Ibu tahu di mana Pak Sadikin. Susi. Susi. Susi! Mila, kamu kenapa bisa kabur dari tempat itu? Gimana caranya? Siapa yang nolong? Aku ditolongin sama mereka. Tapi kamu baik-baik aja kan? Kamu gak kenapa-napa kan? Aku dari kemarin berusaha kabur dari situ. Bahkan aku kemarin hampir digebukin sama mereka. Tapi aku berhasil diselamatin sama mereka. Aku khawatir banget sama kamu. Susi. Kamu Susi. Iya. Terakhir ketemu bapak saya kapan? Sudah lama.
Bapak saya sekarang di mana, Susi? Aku nggak tahu. Tapi tolong kasih tahu saya, Susi. Saya pengen ketemu Bapak, Susi. Tolong. Bapak saya di mana sekarang, Susi? Terakhir aku ketemu Pak Sodikin di pasar. Aku ajak pulang, tapi dia nggak mau. Yang terakhir dia ketemu Pak Sadikin ini di pasar. Di pasar. Ngapain Pak Sadikin di pasar? Ayo Mas, kita cari Bapak Mas. Ayo. Pasar mana? Dekat sini. Dekat sini, depan sini. Ayo Mas, ayo Mas, cari Bapak Mas. Ibu, terima kasih ya, terima kasih ya. Gue hubungin tim duluan. Coba cari informasi di pasar. Ada gak yang namanya Pak Sadikin yang cari semuanya di sana. Tim coba datang duluan ke pasar tersebut, mencari dan mengkondisikan yang namanya Pak Sadikin. Pas kita sampai di pasar itu, ya Pak, pasar depan ini, pasar Pak, depan ini Pak. Udah sini aja, Pak. Di sini Pak. Bapak sini aja Pak. Itu Bapak Mas. Bapak. Ngapain kamu cari saya? Kenapa saya kamu? Dia ungkapin semua rasa sayangnya. Dia tanya kemana bapaknya selama ini. Kenapa bapaknya pergi meninggalkan keluarganya, gak ada kabar sama sekali. Ibu selalu nanyain Bapak, Pak. Maafin Bapak. Maafin Bapak. Bapak kenapa nggak pernah ada kabar, Pak? Bapak minta maaf, Nak. Sebenarnya Bapak juga mau pulang. Mau ketemu dengan ibu kamu. Bapak tinggal, Pak. Kaget di situ bapaknya. Dia nangis. Dia meronta-ronta, dia merasa bersalah. Selama ini dia sudah mengecewakan istrinya, selama ini dia sudah mengkhianati istrinya, dia tidak pernah ngasih kabar ke istrinya. Nangis dia di situ, dipeluk anaknya. Ya Allah. Bapak minta maaf. Bapak nggak ada niat mau tinggalin ibu, mau tinggalin anak-anakku. Bapak salah bu sama ibu. Aduh. Kasih sayang selama ini tidak pernah diungkapkan akhirnya terungkap di situ. Kasih sayang yang selama ini malu untuk dibicarakan, malu selama ini untuk dibuktikan, ternyata dibuktikan di situ. Seorang ayah yang berusaha mencari nafkah buat anak-anaknya, tapi ternyata dia tidak berhasil, dia malu. Pak Sadikin ini malu untuk berucap terhadap keluarganya. Malu untuk cerita sama keluarganya, akhirnya dia pergi meninggalkan keluarganya tanpa kabar sama sekali. Rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Jangan pernah minder, jangan pernah tidak yakin. Karena Allah pasti akan mengabulkan setiap doa, setiap keinginan, dan setiap permintaan kita.